bersama klien kami, Mami Isa, akan memberikan sedikit keterangan terkait penganiayaan yang terjadi tanggal 3 November jam 22.30, lokasinya di salah satu apartemen di Jakarta Selatan. Jadi tanggal 3 itu jam 22.30 ada orang yang tidak dikenal mendatangin Mami Isa dan melakukan penyerangan. Gitu. Adapun penyerangan itu mengakibatkan luka berat yang dialami sama Mami Isa. Ini foto-fotonya semua. Ini. Ya, ini. Ini dia akibat dari perbuatan inisial A yang sudah ditangani oleh Bapak Polisi di Polsek Pancoran. Gitu. Dan hasil visum sudah dibawa ke polisi Ya. juga. Dan malam itu juga langsung dibikin laporan dan langsung diamankan. Dan udah berhasil diamankan. Nanti tolong pekerjaannya sama alamatnya di blur ya, teman-teman. Mungkin ada pertanyaan? Itu kejadiannya di mana, Bang? TKP di mana ya? Di salah satu apartemen di Jakarta Selatan. Daerah Kalibata. Kan udah tertangkap ya? Udah. Kenal nggak? Kami sendiri. Nggak kenal. Jadi waktu yang kata Bang Indra tiba-tiba datang itu dari belakang. Jadi itu aku buka kali ya. Jadi dia datang dari belakang, lagi bahas video klipnya Melly dan Alin Lee ini. Jadi pas lagi lihat begini, tiba-tiba pukul gitu, dengan sekuat tenaga gitu. Jadi nggak dikenal sih siapa orangnya, nggak kenal. Yang mukul 2 orang apa? Yang datang 2 orang, yang mukul 1 orang, 1 tukang rekam. Berapa banyak pukulan yang di 2 kali yang aku rasakan. 2 kali? Iya. Itu kenceng banget. 2 kali yang aku rasakan, yang apa namanya? Tapi pukulan dia itu kan nggak notabene langsung aku rasakan di tempat. Kadang 2 hari setelah itu aku juga ada merasakan di sini apa namanya seperti migrain atau apa gitu di sini. Tapi belum aku periksakan. Tapi dokter bilang 1 minggu setelah nanti visum balik lagi ke rumah sakit gitu. Gak tau, Bang, motifnya apa, Bang? Kalau masalah motifnya sebenarnya kita nggak tahu. Tapi sekarang sudah didalami sama pihak polisi Pancoran. Oke, ini kan nggak kenal ya tiba-tiba langsung. Atau kami merasa bahwa memang ada oknum yang tidak suka kalau ada. Kalau masalah oknum itu kita sudah percayakan kepada bapak-bapak polisi. Yes. Nanti bapak-bapak polisi sama penyidik yang mengusut. Gitu. Ini sudah ada menduga orangnya siapa gitu. Nah, kita belum tahu. Ya, kita menghindari kalau menduga-duga gitu kan, Bang. Ya. Iya. Kita bisa jadi ini nanti. Tapi posisi dia memukul Mami waktu itu, sebelum dia pukul ya salah satu teman merekam. Mengakibatkan patah. Ya di hasil ronsen, ini dokter yang bilang ya. Tapi aku belum ke THT karena 1 minggu setelah ini belum ada 1 minggu ya Bang ya. Jadi hasil ronsen itu di tulang hidung ini bengkok, apa seperti ada retak gitu loh. Tapi memang agak susah senyum sih. Jadi kalau ibaratnya aku senyum begini jangan bilang senyum palsu, sombong ya. Jadi emang nggak bisa senyum karena di bagian sini itu nggak bisa diangkat gitu. Karena ini kan mana fotonya tadi Bang, ini robek dari sini ke sini robek. Di sini, nah ini dari sini ke sini tuh robek tapi di dalam. Gitu. Itu setelah melakukan pemukulan sebanyak 2 kali, TSK langsung kabur. Yang satunya kabur yang mukul, tapi yang rekam itu sempat mengancam, kamu jangan bandel, nanti kamu saya bunuh. Gitu. Ada pengancaman juga. Ada pengancaman. Tapi langsung diamankan sama Langsung. security. Langsung diamankan sama security. Ya. Bukan security sih, Ada. pemilik kafe. Pemilik kafe. Pemilik kafe dan anak-anak yang lagi nongkrong di sini. Berarti langsung ditangkap di Lokasi Ya, ya, diamankan. langsung. Langsung koordinasi sama polsek Pancoran. Pancoran. Di Iya, sana. langsung. Gitu, Bang.
Bang Indra sebagai lawyer Yes. itu di Polsek Pancoran itu sendiri kan ketemu sama TSP nih. Kita si pelaku lah, si pelaku dulu. Sempat ada antar prinsipalnya abang ini melaksanakan. Pas hari pertama mereka itu masih ibaratnya nggak mau banyak bicara sih, cuman bilang ya kalau bisa keluarkan kami punya anak istri gitu. Berarti yang besar waktu itu belum tahu apa ya? Motifnya Belum, kita belum belum. tahu, makanya kita juga sebenarnya mau pihak polisi mengusut ini gitu. Apakah ini orang di belakang Iya. ini gitu. Karena semenjak kejadian ini, Mami pun pindah dari lokasi itu. Iya. Gitu. Karena aku di sana kan udah 5 tahun ya. Jadi sampai-sampai bela-belain pindah lokasi Iya. gitu. Masih trauma. Soalnya yang satu lepas Iya, bang, iya, gitu. yes. Jadi merasa terancam gitu kalau di luar. Kan tiba-tiba kan nggak kenal, kecuali awal mulanya tuh cekcok gitu, mungkin bisa kali ya, masih bisa. Oh ya udahlah terima gitu. Ini nggak ada apa-apa, hanya bahas video klip Merly dan Nalin, tiba-tiba ada penyerangan gitu. Bang pelakunya laki-laki ya? Bang? Laki-laki Dua orang. Dua orang. Iya. Bang, ada indikasi suruhan orang nggak sih Bang? Nah makanya saya bilang tadi di awal kalau masalah indikasi itu kita serahkan pihak wajib, biarkan Yes. mereka yang mengusut. Dan kami nggak mau menduga-duga juga bang. Jadi kita serahkanlah semuanya ke bawa polisi di Polsek Pancoran, dan mereka kita yakin sudah profesional dalam menangani perkara ini. Kalau seandainya ada indikasi dugaan ke sana, mereka tanpa disuruh pun pasti melakukan pengembangan ke arah sana. Kita percayakan aja sama Pak Polisi. Kita tunggu perkembangan berikutnya ya, penyidikan perkara ini. Gitu. Tapi Bang Indra sebelumnya pernah menerima ancaman nggak sih, baik phone, teror segala macam? Sebelumnya ada, tapi saya nggak bisa utarakan di sini. Ada, tapi bukan ancaman itu, mungkin untuk menghilangkan akun Instagram saya sih. Untuk saat ini masih rawat jalan atau Rawat jalan, iya. Iya, Rawat betul. jalan. Takut juga rawat inap kan COVID. Bang, tadi kan ada yang ngerekam pas pemukulan. Yes. Sempat nanya ke tersangka nggak tujuan dia ngerekam tuh untuk apa? Apakah emang akan dikirim ke orang yang nyuruhnya Nah atau gimana? justru karena itu kita tidak mau menduga-duga kenapa mereka itu melakukan rekaman. Biarkan pihak polisi yang nanti mengusut itu. Kenapa Handphonenya direkam? disita, ya. Handphonenya juga sudah diamankan. Yang itu inisial D ya teman-teman. Ya. Iya. Yang mukul inisial A. Kita nggak boleh nyebut nama ya. Berarti yang kabur ini yang pukul ya Bang? Yang Bukan yang rekam, yang rekam. Yang rekam Yang kabur sepertinya nggak ada. Karena dia langsung Tangkap diamankan. dulu. Oh. Oke, saat kejadian itu memang tidak langsung kan diamanin sama restoran dari interogasi dulu. Sempat dibawa ke apa? Security. Security ke satpam. Iya, dia bilangnya. Dan di satpam itu juga sebenarnya mereka masih ngelawan juga yang ngerekam itu loh. Masih sempat ngelawan juga. Gitu. Masih ada pertanyaan lain? ancaman tuntutannya pidananya? Kalau pasal 351 itu 2 tahun 8 bulan ya. Tapi nanti kita juga nanti tetap koordinasi sama pihak penyidik. Kalau bisa nanti pasalnya kita tambah. Kalau Jadi- menurut kita ada pasal-pasal yang harus ditambah. Ya, jadi untuk sementara dari laporan pertama ini pasalnya 351 penganiayaan. Tapi nggak menutup kemungkinan nanti setelah gelar perkara bahwa polisi akan tambah pasalnya jika ada dugaan bahwa penganiayaan ini direncanakan. Yes. Itu nggak menutup kemungkinan. Makanya kita ini Tunggu juga aja perkembangannya dulu. Kita juga menghimbau kepada orang-orang yang suka begini, melakukan begini, hati-hati loh. Iya. Polisi itu alatnya udah canggih loh. Dengan itu nanti bisa telusuri ke sana. Dengan begini juga kejadian ini kan bisa kita belajar bahwa kenyamanan seseorang itu udah nggak nyaman gitu. Iya. Ketika nongkrong nanti diserang tiba-tiba Iya. kan gitu kan. Ini harus jadi pelajaran Iya, buat orang-orang gitu. yang kejam begini lah. Iya. Itu. Bang tadi melanjutkan yang di Sapam tadi, Yes. sempat ditanya, mungkin Bang Ita sempat Aku tanya, ya berubah-ubah sih. Ya satu ya, Alasannya itu kenapa kamu pukul saya? Satu, saya nggak suka sama kamu. Kedua, saya sering lihat Instagram kamu, apa YouTube Iya, ya? YouTube. kamu. Ditanya nama YouTube saya apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Terus nyampe di Polsek saya ditanya lagi karena kamu belum bayar mobil lah. Mobilnya apa? Disebut Avanza. lah. Saya punya mobil bukan Avanza. Gitu. saya punya Jadi mobil ngawur gitu loh. Jadi udah berbeda-beda. Berbeda-beda gitu. Nggak tahu di bawah pengaruh apa ya, nggak Ah, tahu ya. Kita gitu. serahkan sama Pak polisi. Hah? Om, kalau diruntut
sebelumnya kan sempat ada masalah juga dengan si A, si bla bla. Terpikir gak sih terlintas? Oh, Terpikir iya, tapi menuduh enggak. Ya kita nggak mau menduga. Terpikir iya, menuduh enggak. Cuman emang Mami Isa ini lagi ketemuan meeting untuk bahas tentang video klip aku dan Alin. Jadi aku emang ikut Mami Isa, manajer Mami Isa, dan mau dibikin video klip seperti itu. Dan memang kita lagi mau ketemu, cuma aku tuh gak bisa datang. Nah, aku jam 2-an baru melihat tuh kan postingan dan di-tag sama teman-teman, bilang Kak ini dong bantuin ini. Aku kaget dong, shock gitu, karena setahu aku Mami tuh meskipun sama lah, kalau misalnya kita punya musuh tuh pasti tiap orang punya musuh seperti itu. Cuma mungkin bedanya ini sampai terjadi penyerangan seperti itu kan kaget juga gitu. Apalagi orang itu nggak dikenal. Lain kalau misalnya kita langsung face to face atau emang ada ini sini deh lu berantem deh duel sama gue baru itu oke gitu loh. Tapi kan kagetnya kayak gini ya, nggak ada kabar, nggak dapat, video dipukul, siapa yang nggak shock? Tapi ngelihat pemukulan sendiri, kamu sendiri takut gak sih kalau jalan sendiri atau Kalau Melly pribadi memang dari Melly-nya itu nggak pernah jalan sendiri sih, karena memang selalu entah itu ada mama, kakak gitu kan, atau ada pacar Melly gitu, dan Melly nggak pernah dibiayain yang namanya jalan sendiri atau apapun itu sih. Dari papa juga emang selalu wanti-wanti, mau punya nggak punya musuh pun kita harus waspada. untuk video klipnya sendiri mungkin bisa cerita nih kesibukannya sekarang.